Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 12 Agustus 2024 bersama saya Fiorena Ziretno. Dan tentu kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kita sudah mendapatkan informasi dari Kota Makassar, kemudian ke Kabupaten Bulukumba, juga Kabupaten Bone, dan ke Kabupaten Brebes. Juga kali ini kita kembali ke Kota Makassar menyoal Rektor Unhas sambut 9.000 mahasiswa baru, dan tentunya informasi lebih lengkapnya akan disajikan oleh jurnalis Tribun Timur rekan Faki dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Faki. Ya, selamat sore rekan Vio. Ya, baik, boleh disampaikan bagaimana keberlangsungan penerimaan atau juga pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di hari ini, khususnya di Mahasiswa baru Universitas Hasanuddin resmi memulai hari pertama masa pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru di JK Arenatorium atau yang biasa dikenal dengan GOR Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan pada hari Senin 12 Agustus 2024 pagi hari tadi hingga sore hari ini. Jadi ada sekitar 9.171 mahasiswa, sarjana dan juga sarjana terapan atau D4 yang mengikuti rangkaian agenda PKKMB hari pertama. Momentum hari ini merupakan hari pertama para mahasiswa baru ini menginjakkan kakinya secara resmi di kampus Universitas Hasanuddin. PKKMB sendiri hari ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama itu berlangsung sekitar pukul 7 pagi tadi sampai siang, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Lalu dilanjutkan oleh sebagian lagi mahasiswa baru pada sekitar pukul 12 tadi sudah mulai ramai datang untuk sesi kedua. Kedatangan para mahasiswa baru ini tentu sangat membahagiakan bagi Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa, yang langsung menyapa para mahasiswa sejak pagi hari tadi. Para mahasiswa ini nampak begitu kompak ya, secara simbolis mengenakan alma mater berwarna merah, secara simbolis di hadapan dari Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa, yang turut memakaikan salah satu mahasiswa yang dipilih dipakaikan alma maternya. Nah, sekitar 9.171 mahasiswa baru di tahun ini sudah diterima secara resmi oleh Profesor Jamaluddin Jompa di hari ini. Adapun jumlah 9.171 ini terbagi dari beberapa mahasiswa dari tiga jenis penerimaan. 2.620 mahasiswa baru ini lulus jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN, yang mana SNMPTN ini sendiri merupakan seleksi nasional yang berbasis pada nilai dari para mahasiswa yang dulunya masih SMA ya, jadi berbasis pada nilai. Adapun untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN yang berbasis pada ujian tulis berbasis komputer, itu ada 5.164 mahasiswa baru yang diterima lewat jalur seleksi bersama. Sementara seleksi pada jalur mandiri sendiri sudah berada di angka 1.387 mahasiswa baru, dan seluruhnya pada hari ini diterima oleh Profesor Jamaluddin Jompa bersama jajaran dekan dari seluruh fakultas, termasuk fakultas yang baru yaitu Fakultas Vokasi, dan akhirnya diterima di JK Arenatorium atau yang biasa disebut dengan GOR Unhas. Seperti itu rekan Phil. Dengan jumlah total ada 9.000 sekian yang disampaikan tadi rekan Faki, dan juga tentunya ada jalur-jalur yang sudah ditempuh oleh masing-masing mahasiswa, dimulai tadi dari SNMPTN, kemudian juga SBMPTN, juga jalur mandiri pastinya. Lantas mungkin terkait peningkatan, tentunya peningkatan jumlah, adakah perbedaan di tahun 2023 dengan 2024 tahun ini? Ya, peningkatan penerimaan mahasiswa baru memang terus meningkat di tiap tahunnya, apalagi di tahun ini ya, daya tampung dari Universitas Hasanuddin itu ada 11.000 mahasiswa baru. Namun baru diterima 9.000 nih, 9.171 mahasiswa baru. Nah, tren peningkatan ini sudah terlihat dalam 3 tahun belakangan. Mulai dari tahun 2022 lalu, itu Unhas menerima 7.544 mahasiswa. Lalu meningkat
di tahun 2023 menjadi 8.724 mahasiswa. Lalu di 2024 ini untuk jenjang sarjana dan sarjana terapan itu ada 9.171 hingga saat ini mahasiswa baru. Tentu di tiap tahunnya yang sebelumnya dari 2022 sampai 2023 itu hanya meningkat sekitar 1.000-an mahasiswa, lalu meningkat drastis lagi di tahun 2024 ini. Sementara tidak hanya penerimaan mahasiswa baru, namun peminat Unhas juga meningkat dari tahun 2023 lalu. Jika di 2023 lalu itu angka Unhas, peminat Unhas itu ada di angka 71.149, di tahun 2024 ini angkanya naik menjadi 77.380 orang. Artinya dari 77.380 orang peminat Unhas yang mendaftar pada saat prosesi pendaftaran mahasiswa baru, hanya terpilih 9.171 mahasiswa baru. Hal ini menunjukkan bagaimana persaingan ketat untuk mendapatkan kursi kuliah di Universitas Hasanuddin seperti itu. Iya, baik, rekan Faki juga boleh disampaikan, tadi kita juga sudah tayangkan dan juga disaksikan oleh Tribuners di layar kaca, ada gerakan-gerakan yang ditampilkan di tayangan kita nih. Boleh disampaikan sebenarnya ada rangkaian kegiatannya seperti apa saja? Ya, acara penerimaan mahasiswa baru kali ini dikemas lebih dekat dengan gaya anak muda gitu. Jadi banyak penampilan-penampilan yang disiapkan dari Universitas Hasanuddin oleh para mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya ya, mahasiswa yang tergabung di kegiatan mahasiswa yang tampil pada pergelaran penerimaan mahasiswa baru. Salah satunya dari UKM Paduan Suara Mahasiswa Unhas yang baru saja juara dunia di New Zealand. Nah, mereka tampil menunjukkan penampilan terbaiknya, membuktikan bagaimana hasil raihan juara dunianya itu di hadapan mahasiswa baru. Nah, selain itu juga ada disebut trio Unhas. Nah, 3 orang mahasiswa Unhas yang mempersembahkan 2 lagu di hadapan mahasiswa baru nih. Nah, sementara yang joget-joget tadi itu ya digelar flash mob nih. Jadi ada mahasiswa Unhas yang jumlahnya puluhan mahasiswa Unhas flash mob bersama mahasiswa dengan santainya menunjukkan keakraban antara mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang sebelumnya sudah masuk lebih dulu di Unhas seperti itu atau seniornya gitu. Jadi memang pada penerimaan mahasiswa baru tahun ini memang dikemas lebih menunjukkan sisi kekeluargaan baik itu mahasiswa dengan gaya yang lebih anak muda dan memutarkan lagu-lagu yang lebih dekat dengan anak muda saat ini seperti itu. Dan juga tadi ditampilkan juga, kami juga bisa saksikan di layar kaca bahwa tema atau yang diusung di tahun ini adalah generasi muda untuk Indonesia maju. Dan ini tentunya berkaitan dengan misi Indonesia Emas 2045. Adakah mungkin informasi-informasi atau pesan-pesan yang dititipkan oleh Profesor Jamaluddin selaku Rektor Unhas? Ya, pada PKKMB dari pagi hari tadi itu sudah ada beberapa pembicara yang sudah dihadirkan oleh Universitas Hasanuddin, mulai dari penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, lalu Prof. Jamaluddin Jompa sendiri yang juga membawakan motivasi, serta Ketua Kamar Dagang Indonesia, Arsjad Rasid, yang juga datang untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa baru Universitas Hasanuddin. Ya, kita ketahui bersama bahwa visi Indonesia mencapai Indonesia Emas pada 2045 menjadi gagasan bersama, baik itu kampus-kampus di Kota Makassar termasuk Universitas Hasanuddin. Hal ini yang disampaikan oleh Prof. Jamaluddin Jompa, bagaimana secara dini untuk membentuk karakter mahasiswa yang lebih disiplin. Nah, untuk mencapai visi 2045, Prof. Jamaluddin menyampaikan bahwa bukan secara umum bahwa harus pintar dan bagaimana, tapi bagaimana mahasiswa mulai menanamkan karakter disiplin dalam diri masing-masing. Dan itu ditunjukkan dari bangku perkuliahan dan hal ini mungkin ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas, dalam masuk kelas gitu. Dan itu yang nilai-nilai kecil yang memang harus ditanamkan oleh para mahasiswa baru. Nantinya ketika nilai-nilai tersebut sudah terpenuhi, barulah bisa melangkah pada gagasan-gagasan tentang Indonesia Emas tahun 2045. Dan hal ini yang sangat ditekankan oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa, seperti itu. Rekan Faki mungkin boleh dilanjutkan lagi terkait agenda di hari ini. Tentunya setelah adanya PKKMB di tingkat universitas, ada agenda apa lagi yang harus diikuti oleh para mahasiswa baru? Ya, setelah ini tentunya para mahasiswa baru akan kembali ke fakultas masing-masing. Ya, baik itu para mahasiswa baru ini akan kembali, misalkan mahasiswa dari Fakultas Teknik akan
tentunya kembali ke fakultasnya masing-masing, lalu mahasiswa fakultas keperawatan, kehutanan, kelautan dan perikanan, hukum, ya, ilmu budaya, kedokteran, mereka akan menjalani proses pengenalan di tingkat fakultas masing-masing, berkenalan dengan para rekan, berkenalan dengan unit kegiatan mahasiswa tingkat fakultas dan badan eksekutif mahasiswa tingkat fakultas. Nah, setelah itu barulah mereka akan melangkah lagi ke jajaran yang lebih kecil lagi, yang lebih dekat di jurusan masing-masing, tentunya berkenalan dengan departemen, ya, ketua departemen, sekretaris departemen, fasilitas-fasilitas yang ada di tingkat departemen ataupun jurusan, ke ruang kelas dan sebagainya. Lalu nantinya tentu ada yang namanya Unhas Day, ya. Unhas Day ini adalah program bagaimana menyatukan kembali mahasiswa-mahasiswa Unhas untuk diperkenalkan oleh oleh unit kegiatan mahasiswa atau UKM tingkat universitas yang jumlahnya tentu puluhan di Unhas, ya. Nanti tentu itu menjadi momentum puncaknya bagaimana Unhas Day ini sudah menjadi tradisi dari tahun-tahun sebelumnya, menjadi puncak pagelaran PKKMB seperti itu. Baik, dan tentu dengan yang disampaikan rekan Faki, total ada 9.000 mahasiswa baru nih di Unhas. Apa mungkin ada pernyataan atau juga yang disampaikan salah satu dari para mahasiswa baru nih? Testimoninya mungkin seperti apa yang disampaikan mereka-mereka? Ya, tentu mereka menyambut baik bagaimana sambutan yang diberikan oleh Universitas Hasanuddin, yang mana di tahun ini yang dikemas lebih gaya anak muda gitu. Dan beberapa mahasiswa tadi menunjukkan ketertarikannya, termasuk dengan salah satunya itu bagaimana mereka melihat PSM sebagai unit kegiatan mahasiswa yang uh, baru saja mendapat gelar juara dunia, dan itu ditunjukkan dari beberapa mahasiswa yang coba berkenalan gitu dengan PSM. Banyak yang juga tadi coba ikut menyanyi bersama paduan suara mahasiswa. Namun di sisi lain juga, ya, tentunya para mahasiswa baru ini mengapresiasi bagaimana kedekatan antara mahasiswa senior dengan junior-juniornya, karena tadi juga hadir dari perwakilan badan eksekutif mahasiswa fakultas masing-masing gitu, yang memang hadir dengan menyapa mahasiswa baru. Tentu ini menjadi langkah yang awal bagus bagi para mahasiswa baru dalam mengenal lingkungan kampusnya masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih rekan Faki atas informasinya. Dan tentunya kami menunggu update terbaru dari informasi dari Kota Makassar. Selamat kembali beraktivitas rekan Faki. Dan juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di hari ini beserta pernyataan dari Rektor Unhas Profesor Jamaluddin Chompa serta pernyataan dari Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rashid. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Dan saudara untuk kembali ke tempat masing-masing. Menjadi pemenang dan juga bergabung di kampusnya. Yang dimiliki oleh teman-teman kesehatan masyarakat. Sarjana dan Vokasi Universitas Hasanuddin tahun akademik 2024-2025.
Ya buat saya hadir di sini sangat suatu kehormatan diundang oleh para keluarga besar UNHAS. Karena kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, kita bicara tadi Indonesia Emas 2045. Nah pertanyaannya faktor apa yang paling utama? Yang paling utama adalah mana manusianya, sumber daya manusia. Dan kalau kita bicara yang namanya bonus demografi, ya inilah generasi muda, dan ini adalah di tempat di mana kekayaan kita itu ada di universitas. Nah itu adalah kekayaan kita, kekayaan sumber daya manusia Indonesia. Apalagi kita ingin sekarang mencanangkan seperti yang sudah dikatakan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi pertumbuhan ekonomi 8%. Nah untuk pertumbuhan ekonomi 8% kita membutuhkan skill-skill yang tepat, dan skill-skill yang tepat itu adanya di universitas untuk memastikan bahwa generasi muda kita mendapatkan skill-skill yang tepat, sasaran yang akan menjadi bagian daripada lokomotif ataupun mesin ekonomi Indonesia ke depan. Sampai dengan 2045 kita ingin nomor 4 atau 5 besar. Dan Pak Arsad, kita menyemangati calon pemimpin bangsa masa baru untuk selamat datang ke UNHAS dengan semangat yang membara, dengan tentu cita-cita yang mulia, supaya nanti kita bisa bantu mereka untuk bersama-sama menggapai cita-cita itu. Yang kedua, kita hadirkan para pembicara-pembicara, inspirator penting, mulai dari pemerintah. Hari ini Ketua Kadin Republik Indonesia, Pak Arsad, datang langsung ke sini, pesawat pribadi hanya untuk memberikan semangat kepada anak kita, supaya menjadi bagian dari generasi muda untuk menggerakkan ekonomi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Yang ketiga tentu sebagai keluarga besar UNHAS, kita akan memperkuat persatuan antara seluruh lapisan mahasiswa bersatu sesama mahasiswa dengan dosen, dengan pendek, dengan pimpinan, sehingga sivitas akademika UNHAS akan terus berjaya untuk kemudian menjadi kebanggaan bersama. Tentu seluruh alumni juga kita undang melalui berbagai macam media, sehingga kemudian menyemarakkan keberadaan reso baru dalam keluarga baru di Universitas ini. Saya kira itu aja ya. Oke. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 12 Agustus 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiore Naziretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.